Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Bu Raras sama para buana juga dia akan pergi menuju ke panti asuhan untuk menyusul Dewa dan Fajar dan Lia dan Nana. Lalu di panti asuhan di sini Tante Mel juga lagi mengadakan pengarahan ke anak-anak panti asuhan. Lalu di sisi lain di sini Dewa sama Nana juga sampailah ke panti asuhannya Bu Ani, dan Dewa juga ngomong kepada Nana, kita langsung masuk aja ke sana, kata Dewa kepada Nana. Lalu Dewa sama Nana juga langsung dia juga pergi masuk ke dalam panti asuhan. Lalu pas sampai ke dalam panti asuhan di sini juga Tante Merin juga dia sangat senang kedatangan Nana. Lalu Nana juga sama Dewa juga nanya kepada Tante Merin, bagaimana dengan keadaan Tante? Kata Nana sama Dewa, alhamdulillah saya sehat aja, kata Tante Merin kepada Nana sama Dewa. Lalu di sini terlihat Nana juga sama Dewa juga nanya kepada Bu Ani, ini acara apa? Kata Nana sama Dewa kepada Bu Ani. Di sini juga Bu Ani juga menjelaskan ini acaranya Pak Fajar akan mengadakan pengajian di sini, kata Bu Ani kepada Nana. Lalu Nana juga ngomong kepada Tante Merin, kalau begitu ini acaranya Pak Fajar, berarti Tante Mer sudah ketemu sama Kak Fajar, kata Nana kepada Tante Merin. Lalu di sini Bu Ani juga ngomong kepada Nana, lalu Pak Fajar itu anaknya Bu Merlin, kata Bu Ani kepada Nana. Lalu Nana juga dia menjelaskan semuanya kepada Bu Ani, dan memang benar itu Kak Fajar itu adalah anaknya Tante Mer, kata Nana kepada Bu Ani. Lalu di sini Tante Merin juga dia ngomong kepada Bu Ani, udah jangan ngomong-ngomong Fajar, karena Fajar itu tidak peduli sama orang tua, dia malah peduli kepada Lia, kata Tante Merin. Di sini disambung lagi sama Dewa, dasar anak tidak tahu diri, tidak balas budi kepada orang tua, kata Dewa kepada Tante Merin. Oh, terlihat Nana juga ngomong kepada suaminya Dewa, Mas Dewa jangan kayak gitu, jangan mentang-mentang Mas Dewa lagi marah kepada Kak Fajar, kata Nana kepada Dewa. Lalu di sisi lain Mbak Lia sama Pak Fajar juga sampailah ke panti asuhan, dan dia juga ketemu sama anak panti asuhan. Lalu Mbak Lia juga dia ngomong kepada anak panti asuhan, Tante mau masuk dulu ke dalam ya, kata Mbak Lia kepada anak panti asuhan. Lalu di dalam di sini Bu Ani juga dia melihat Pak Fajar sama Mbak Lia, dan dia juga ngomong kepada Nana, Dewa sama Tante Merin, itu Pak Fajar sudah datang, kata Bu Ani kepada Tante Merin. Di sini juga Tante Merin juga dia dalam hatinya dia masih lagi-lagi sama Lia, kata Tante Merin. Di sini Tante Merin mau pergi dari tempat itu tapi ditahan oleh Bu Ani sama Nana. Singkat cerita, Tante Merin juga dia tetap diam di sana. Gak lama kemudian Pak Fajar sama Mbak Lia juga sampailah ke tempat itu, dan Pak Fajar juga sangat senang dia dan kaget dia melihat mamanya ada di panti asuhan. Lalu Pak Fajar juga langsung mengecup tangannya ibunya yaitu Tante Merin. Di sini juga Pak Fajar juga ngomong kepada mamanya, mama sehat aja nggak apa-apa waktu kebakaran, kata Pak Fajar kepada mamanya. Di sini juga Mbak Lia juga ikut nyapa kepada Tante Merin, tapi Tante Merin tidak menjawabnya karena dia masih marah kepada Mbak Lia, dan dia juga tidak setuju dia barengan terus sama Pak Fajar. Di sini juga Tante Merin juga dia memuji-muji kepada Bu Ani, nah kalau mau cari istri kayak Bu Ani, kata Tante Merin kepada Pak Fajar. Lalu dalam batinnya Pak Fajar, apa-apaan nih mama ini pasti pokok pasti tidak enak kalau mendengar pembicaraan mama ini, kata batinnya Pak Fajar. Lalu terlihat Pak Fajar juga langsung berdiri, dan dia juga langsung ngomong kepada Bu Ani. Dia juga ngomong kepada Bu Ani, bagaimana persiapannya, sudah siap Bu Ani, kata Pak Fajar. Lalu Bu Ani juga dia ngomong kepada Pak Fajar. Gak lama kemudian Bu Ani juga ngomong lagi kepada Pak Fajar, sekarang Pak Fajar sama Mbak Lia silakan kalau mau ngelatih anak-anak panti asuhan, kata Bu Ani kepada Pak Fajar. Singkat cerita di sini Pak Fajar sama Mbak Lia juga dia ngelatih anak-anak panti asuhan untuk ditampilkan nanti malam.
Lalu di sini terlihat Pak Fajar yang memetik gitar dan yang menyanyi adalah Balia, yang menari adalah anak-anak panti asuhan. Lalu Dewa, Nana sama Bu Ani dan Tante Merlin juga dia melihatin dari kejauhan. Lalu lain lagi di sisi lain di sini para Bu Ana sama Bu Raras sampailah ke panti asuhan itu. Lalu di sini orang-orang tua yang jahat juga di sini ngomong Bu Raras juga kepada para Bu Ana, kita jangan masuk jalan depan, kita jalan belakang aja, Mbak, kata Bu Raras kepada para Bu Ana. Di sini para Bu Ana juga menurutin kepada Bu Raras dan Bu Raras juga langsung dia jalan belakang. Pas sampai ke belakang, dia juga ngomong kepada para Bu Ana, benar mereka ada di sini, Mbak, kata Bu Raras kepada para Bu Ana. Dia juga pada geram dan marah kepada anak-anaknya. Di sini Pak Fajar tidak sadar bahwa di luar ada Bu Raras sama Bu Farah. Lalu terlihat Bu Raras juga sudah habis kesabarannya, dia juga langsung mencabut dan mematikan sound itu oleh dirinya. Dia juga mencabut dari jalur listriknya. Lalu Balia pas dia mati di sini dia juga sangat kaget melihat ada ibunya sama para Bu Ana datang ke sana. Lalu di sini terlihat Bu Raras juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung menghampiri Balia sama Pak Fajar. Lalu dia juga sambil ngomong kepada Balia, kamu ini apa-apaan? Kamu itu ada di sini yang enggak jelas kayak gini, apa-apaan ini? Kata Bu Raras kepada Balia sama Pak Fajar. Lalu terlihat Dewa juga dalam batinnya ngomong, ada apa lagi ini mama kesini mau berbuat apa lagi? Kata batinnya Dewa. Lalu Nana juga dia ngomong dalam batinnya, ini gawat, ini bisa bertengkar para Bu Ana sama Tante Mer, kata Nana dalam batinnya. Lalu mereka juga Bu Ani sama Tante Merlin juga dan Dewa Nana juga dia mendekati Balia yang lagi dimarahin oleh Bu Raras. Lalu Bu Ani sama Tante Merlin juga dan Nana juga dan Dewa juga dia menghampiri Pak Fajar yang lagi dimarahin oleh Bu Raras. Bu Raras juga sangat marah kepada Balia dan kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga dia dicaci maki oleh Bu Raras. Di sini Pak Fajar mau bicara tapi terlihat Bu Raras tidak mengasih kesempatan untuk Pak Fajar bicara. Lalu di sisi lain Tante Merlin dalam batinnya dia ngomong, bener-bener orang ini siapa kok bisa-bisa menghina anak saya, kata batinnya Tante Merlin. Lalu di sini Tante Merlin juga langsung dia ngomong kepada Bu Raras, kamu itu siapa? Kamu kok menjelek-jelekan anak saya, kata Tante Merlin kepada Bu Raras. Lalu di sini terjadilah cekcok antara Tante Merlin sama Bu Raras dan Bu Raras juga ngomong kepada Tante Merlin, tolong bilangin sama anak kamu jangan dekat-dekat sama anak saya tidak sudi anak saya dekat-dekat sama anak kamu, kata Bu Raras. Tapi di sini terlihat Tante Merlin dia tertawa kepada Bu Raras dan dia juga ngomong kepada Bu Raras, saya juga tidak suka sama anak kamu, saya muak sama anak kamu dan bukan anak saya yang mengejar-ngejar anak kamu, tapi anak kamu yang mengejar-ngejar anak saya. Dasar anak kamu itu gatal, kata Tante Merlin kepada Bu Raras. Bu Raras juga langsung dia diam, tidak bisa ngomong lagi. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Tante Merlin, udah mah, kata Pak Fajar, kamu diam, saya akan membela kamu, kata Tante Merlin kepada Pak Fajar. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balik lo bati soedat terlalu mitos kebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih.